Saya sekarang sedang mengundang Kak Harvey. Iya, welcome back Kak. Tadi sempat terputus karena sudah habis waktu. Jadi silakan Kak, lanjutkan saja. Oke, saya lanjutkan ya. Karena saking tegangnya juga, sampai saya tidak berkenalan lagi. Oke, tapi ya setidaknya eh, itu yang pernah saya alami ya, yang pernah saya ikuti selama menjadi mahasiswa. Tapi jangan juga jadi target ya. Saya lihat Kak Harvey aktif di sini, saya juga harus ikut di sini, begitu. Jangan juga jadi patokan, karena itu pasti akan mengalir sih sebenarnya, ya, akan Ya, terjadi dengan sendirinya begitu. Oke, nah saya lanjut juga tadi, selama kita menjabat sebagai BPP IKA Himbi, kita pun dituntut untuk terlibat langsung di dalam kegiatan Munas, ya, selama 2 tahun sekali. Nah, untuk Rakornas di antara 2 tahun itu, ya, setahun sekali, ya, ya. 2 tahun sekali, tetapi di antara kepengurusan itu. Nah, itu untuk BPP, belum untuk BPW. Ya, pasti kita dituntut Ya. banyak sekali untuk terlibat di situ. Tetapi penyakit kita adalah, atau masalah kita adalah, tahu nggak Gisel? Apa itu Kak? Oh, Wani Piro. Dana, Ya, ya Kak. Ya, dana. ya, ya. Memang kendala kami juga, kendala kami pada saat itu memang dana, begitu. Hmm, Nah, di kami itu kalau tidak salah dulu kita ada pengembalian kalau nggak salah ya. Nggak tahu sekarang ya. Eh, kita dapat DP, terus setelah selesai kegiatan kita LPJ. Apakah seperti itu ya. sekarang? Ya, Masih masih seperti seperti itu? itu Kak. Ya, Ah, seperti itu ya. Ya, karena sepertinya memang ada dana kan, begitu. Di iya. fakultas, begitu itu juga bisa menunjang keaktifan kita, begitu, ketika kita berada di organisasi. Nah, pertama kali ketika saya keluar, begitu, mengikuti kegiatan IKA Himbi pertama kali, eh, apa ya? Sepertinya mata terbuka lebar. Bagi Ya, teman-teman setuju yang Kak. pernah istilahnya keluar kandang, keluar dari zona nyaman kalian. Hmm, Ketika melihat, membuka mata lebar-lebar, ternyata teman-teman di universitas dari Indonesia terkumpul bersama, hmm. kemudian eh, kita bisa mengunjungi tempat wisata. Biasanya ada field trip itu di bagian akhir Iya, iya, dari iya ada Kak. Itu kegiatan. yang paling Nah, seru. itu tujuan utama juga, salah satu tujuan Iya, utama. iya. Oke, nah kita juga bisa melihat betapa indahnya Indonesia. Pertama kali saya keluar, saya langsung ke Tarakan, kalau tidak salah, di Kalimantan Timur. Iya, Kalau sekarang jadi Kalimantan Utara. Kalau tidak salah sudah jadi iya, iya. Kalimantan Utara. Kesan pertama bisa diceritakan kepada teman-teman. Bagaimana pertama kali naik pesawat, pertama kali landing dan take off, dan berbagai macam cerita menarik yang dibagikan Iya, kepada teman-teman. Itu bisa menjadi satu petikan di dalam sejarah kehidupan masing-masing pribadi kita. iya. Begitu ya. Kita boleh melihat Setuju. keanekaragaman, melihat ya indahnya ciptaan Tuhan begitu. Dan kalian akan kecanduan begitu, pengen ikut lagi. Apalagi kalau Iya, sudah iya. punya teman begitu. Nah, salah Hmm, satu manfaat juga dari IKA Himbi adalah kalian tidak akan kesulitan punya hmm. teman. Ya, ketika mau kemana kita sudah punya link. Kita mau ke Bali, oh teman-teman dari Bali ada. Kita mau ke Surabaya, wah dari Hmm, Surabaya, hmm, Sidoarjo sampai Batu ada, begitu. Jadi manfaatnya sebenarnya bukan hanya apa yang didapat saat itu, begitu, tapi secara berkesinambungan. Nah, saya bilang tadi saya dapat sharing juga dari teman saya di Jepang. Kebetulan dia di zaman saya itu adalah Wasekjen 3. Wasekjen oh iya 3 Kak, saat ini sedang menempuh pendidikan di Jepang, begitu. Jepang. Di Jepang. Dan juga saya juga sharing-sharing dengan dia begitu sampai sekarang. Dan karena memang kita punya kedekatan, ya karena dulu kan dia wasekjen, saya kadepnya.
begitu. Jadi kita Iya, punya iya. komunikasi yang sangat intens, begitu. Hmm, Nah, ketika kalian punya kesempatan untuk mengunjungi tempat, mengunjungi satu organisasi atau himpunan, begitu kamu pun akan dituntut lagi hmm. untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, saya pun bersyukur dan senang setiap kali ada kegiatan yang kita ikuti, kita memiliki apa ya? Setidaknya kita punya dapat manfaat selain Ya. jalan-jalan, begitu. Itu yang bisa kita sharingkan dengan teman-teman di himpunan, tapi juga kita memiliki ilmu lagi, ya, Hmm, ilmu ya. lagi yang bisa kita sharingkan dan bisa menjadi bekal bagi kita, begitu. Mungkin itu dulu ya. Nah, sesi sharing saya begitu. Dan baik kita yang teman-teman juga yang sedang menonton saat ini, ketika kita dipercayakan menjadi seorang pemimpin, jangan menganggap tanggung jawab itu sebagai suatu beban atau acuh tak acuh terhadap tanggung jawab itu, tetapi nikmatilah begitu apa setiap kesempatan yang sudah diberikan bagi kita. Mungkin itu dulu ya, Gisel. Nanti kita akan juga berkembang di saat diskusi nanti, begitu. Sepertinya saya tidak terlalu setuju dengan kata Q&A, begitu sesinya. Oh, Karena ini kan ya. saya lebih senangnya sebutnya diskusi, tapi tidak masalah. Itu Hmm, personal kan. Jadi saya lebih senang mendengarnya diskusi karena Q&A itu diskusi. kesannya kayak apa ya, kayak artis gitu-gitu. Ya walaupun ya bukan kesannya konsepnya seperti itu, tapi saya Ya. ya karena memang tanya jawab diskusi, mungkin bahasa-bahasa kekinian ya yang kita juga harus adaptasi Iya. dan menyesuaikan gitu. Oke, Ya. terima kasih Gisel ya. Baik, terima kasih banyak, Kak. Bagi yang baru bergabung, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit ya, poin-poin penting yang diperoleh dari sharing yang telah diberikan Kak Harvey tadi. Ada beberapa hal sini yang saya catat yang menurut saya menarik. Yang pertama yaitu menyelesaikan apa yang kita mulai. Entah itu sekecil apapun atau sebesar apapun, ketika kita memilih untuk bertanggung jawab, maka kita harus bisa untuk menyelesaikan itu. Karena kita pasti akan mampu. Nah, selanjutnya, kita juga harus mengambil contoh yang baik dan memberikan contoh yang baik. Nah, contohnya adalah ketika kita masih junior, kita ikuti saja apa yang menurut kita bagus untuk kita ikuti dari seorang senior. Sampai nanti ketika kita punya waktu untuk menjadi senior, kita sudah memperoleh pengalaman yang lebih banyak lagi supaya kita bisa berikan contoh untuk junior-junior nanti. Karena kita tidak selamanya menjadi junior. Nanti pasti akan jadi senior, jadi alumni, bahkan sampai akan mencapai titik sukses seperti Kak Harvey ya. Saya doakan kita semua bisa berproses dengan baik dan luar biasa ya. Selanjutnya, kita juga jangan lupa untuk menjaga komunikasi dengan senior dan junior. Tadi saya sudah catat ya Kak, saran Kak untuk mendata alumni-alumni yang ada itu sangat bagus sekali dan akan segera kami diskusikan juga sebagai himpunan mahasiswa jurusan biologi supaya bisa jadi akan ada sharing session sesi 2 bersama alumni-alumni yang lain ya Kak. Nah, dan yang terakhir ada banyak sih sebenarnya teman-teman, namun saya ambil beberapa saja. Kita harus tahu untuk mengatur prioritas. Yang tetap menjadi prioritas utama tentunya adalah perkuliahan. Organisasi di samping lah. Kita bedakan yang namanya penting dan yang utama. Organisasi itu penting, namun kuliah adalah yang utama. Oke? Nah, sekarang kita akan langsung saja ya Kak. Ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul dan bagaimana ini ya? Kita bahas dulu satu persatu ya Kak, mungkin. Iya, boleh, boleh. Oke. Silakan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dari @lc1602. Pertanyaannya adalah strategi apa yang baik untuk kita terapkan agar kita bisa berprestasi di jurusan dan organisasi. Untuk Kak Harvey, apakah pertanyaannya sudah jelas? Oke, boleh.
Silakan Kak. Oke, sebenarnya saya tidak punya strategi apa-apa ya. Karena sejujurnya saya hanya tetapi kalau ditanya strategi, eh, saya pun punya strategi yaitu manajemen waktu. Ya, manajemen waktu yang harus kita atur. Karena di saat yang bersamaan kamu akan disuruh untuk memilih, begitu. Di saat yang bersamaan ketika ada rapat dengan organisasi, kamu juga dituntut di laboratorium untuk kembali mengecek di lab kultur, Ya, gitu. Gitu kan? Ya, jadi di saat yang bersamaan pasti kami akan dituntut untuk memilih mana yang menjadi prioritas kamu. Jadi strateginya adalah bagaimana kamu mengelola terutama waktu, ya. Time management. Mungkin ini sudah sering disampaikan ya. ya. Memang kadangkala dulu saya ya sering kelabakan mengenai waktu ya, tetapi kalau dari kita sudah bisa mengatur dengan baik, ya itu lebih baik begitu ya. Sudah diantisipasi dan lebih terorganisir begitu. Jadi jika kita pun dituntut untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas utama kita, ya selesaikan itu begitu. Nah, kalau organisasi kan kita bisa pending kan, mungkin beberapa Hmm, jam atau pending hari, silakan. ya. Mungkin itu sih kalau Setuju dari Kak. saya. Ya, silakan. Oke. Oke, pertanyaan dari Elsie sudah terjawab. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Ed Anastasia Sumakno. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menentukan prioritas antara berorganisasi dan kewajiban belajar? Ini ada hubungannya berarti ya dengan pertanyaan yang pertama. Silakan Kak untuk menjawab. Ya, sebenarnya mau melihat mana yang prioritas, ya prioritasnya kita adalah kuliah, ya. Karena Hmm, target kita adalah kuliah, begitu. Untuk ya, menyelesaikan perkuliahan. Jadi kalau mau pilih prioritas, ya prioritas kita adalah kuliah. Kalau saya pribadi ya. Oke. ya. Oke, singkat dan jelas. Kita lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Crescentia Misi. Pertanyaan adalah, bagaimana cara mengaplikasikan jiwa kepemimpinan kita dengan bidang biologi? Silakan, Kak. Oke, cara mengaplikasikan kepemimpinan kita dengan bidang biologi, eh ya tidak, tugas dan tanggung jawab atau kepemimpinan kita kan tidak hanya kita dapatkan saat kuliah saja. Tetapi ketika selesai kuliah, kalian akan dituntut lebih banyak ketika saat kerja nanti. Nah, setelah kuliah kan banyak tawaran tuh dari Hmm, teman-teman. Kamu kerja di sini aja, di bank sini. ya. Begitu. Di sini lebih tebal, gitu. Istilahnya seperti itu ya. Eh, Mengaplikasikan kepemimpinan, ya kita juga sudah jadi pemimpin. Ketika saya sudah menikah, saya berumah tangga, ya saya jadi juga pemimpin. Tetapi bagaimana kita mengaplikasikan itu, walaupun bukan seorang guru, ya, walaupun kita bukan, ya kita banker, tapi basicnya kita biologi, begitu kan? Nah, ataupun Ya, kita bekerja di bagian marketing, tapi kita basicnya biologi, ya kepemimpinan itu ya sudah, ketika kita berada di satu organisasi atau kelompok kecil, ya kita sudah bisa jadi seorang pemimpin, begitu. Dalam hal-hal kecil apapun itu, kita sudah bisa jadi sebagai seorang pemimpin. Semua akan jadi oke. pemimpin Ya. nantinya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan berikut adalah dari Ersa Somba. Halo Kak, bagi tips dong Kak, bagaimana cara menumbuhkan minat mahasiswa untuk terlibat dalam suatu organisasi atau kegiatan kampus seperti kepanitiaan atau kegiatan-kegiatan kemahasiswaan? Dan bagaimana cara membentuk suatu organisasi yang baik di tengah pandemi COVID-19 ini? Silakan Ya, Kak. oke. Pertanyaan yang bagus sekali. Tapi ada bagian yang harusnya dijawab oleh Gisel. Oh, ya ya. Oke, tapi ya saya coba sedikit saja begitu. Di masa-masa pandemi ini kan kita lebih banyak terlibat dengan jejaring ya, daring, media daring ya. Nah, eh, bagi kita yang memiliki minat begitu, baik ya jika di biologi kita ada teman-teman juga yang lebih minat ke bagian keilmuan,
atau pendidikan, banyak akses yang dibuka begitu, banyak akses yang secara gratis ditawarkan oleh dunia maya begitu. Iya. Tapi ketika kita mau mengembangkan minat, pinter-pinterlah kita untuk memilih media mana yang harus dan lebih penting begitu. Karena ada juga media-media yang menawarkan hal-hal yang hoax begitu atau bidang-bidang keilmuan yang berbeda. Mungkin seperti itu. Kalau minat, silakan nanti hubungi ketua himpunan. Minatnya di bagian apa? Silakan Iya. dikembangkan. Tapi kalau saya boleh berefleksi dari kami pun, bagi yang minat bidang keilmuan, silahkan di apa? Struktur organisasi HMJ itu biasanya ada bagian Iya. apa ya, strategi, kajian keilmuan dan strategi. Nah, nanti silakan dimasukkan teman-teman yang memiliki minat-minat seperti itu. Minat Tapi bakat. Ya. jadi untuk saat ini di tengah pandemi ya silakan manfaatkan media begitu dan diskusi-diskusi seperti ini. Mungkin seperti itu. Oke. Itu untuk jawaban dari Irsa. Nah, kita lanjut untuk ini masih ada beberapa ya, Kak. Mungkin ada 3 orang lagi yang ingin bertanya. Nah, yang selanjutnya adalah dari Alicia Susan. Apakah ada tips untuk koordinator kelompok agar anggotanya dapat bertanggung jawab dalam tugas yang diberikan? Silakan, Kak. Oke, kita dibagi dalam kelompok atau kita satu kelas. Kalau boleh sharing dulu, saya berada dengan rekan-rekan yang berada dari luar Manado ya. Ada yang dari Medan, ada yang dari Ternate, ya dari Talau juga ada, Siau ada, dari Papua juga ada. Begitu kita berkumpul di satu kelas dengan background yang berbeda-beda, begitu. Kita memiliki karakter yang berbeda-beda, begitu. Nah, kadang kita juga ditugaskan oleh dosen untuk kerja secara berkelompok, ya. Ada kerja kelompok, begitu. Sejujurnya saya juga bukan tipe orang yang suka banyak-banyak berkelompok karena itu bisa ya banyak istilahnya ya wasting time banyak karena lebih banyak dicacat-cacat dibandingkan dengan kerjanya. Kemudian saya juga beberapa kali menjadi ketua kelas dan diberi tanggung jawab juga karena dulunya kami setiap mata kuliah ada ketua-ketua kelas ya begitu. Ketua kelas. Nah, tidak ada tips khusus begitu, hanya strategi dari kita saja. Karena masing-masing personal kita ya kita sudah punya kepribadian begitu bisa kelihatan oh ini sosok sebagai seorang pemimpin begitu. Intinya adalah lebih bijak dalam mengambil tindakan dan ucapan. Jadi setiap ucapan yang kita keluarkan kadangkala ada yang kasar ya ketika berdiskusi, diam dulu nih. Begitu. Atau ya banyaklah karakter-karakter yang dimiliki oleh kita semua yaitu bersikaplah dalam bertutur dan berucap. Mungkin tipsnya itu saja. Oke. Iya, udah. Ada lagi? Oke. Oke. Ada lagi, Kak. Oke. Dari Giano Excelsis. Nah, menurut pendapat Kak Harvey, apakah kita sebaiknya fokus hanya pada satu organisasi atau bisa lebih dari satu, Kak? Fokus satu organisasi atau lebih dari satu? Ya. Maunya kalian gimana? Sebenarnya itu organisasi itu sebuah pilihan ya. Jadi kita harus memilih organisasi apa. Kalau dulu siapa yang ajak, senior ajak ikut gitu. Senior ajak ikut. Mau ke UPK, ayo ikut. Gitu sih. Tapi memang karena ya pengaruh senioritas juga ya di masa kami. Tapi kalaupun boleh memilih, kamu memilih yang mana? Kamu di himpunan, habis itu kamu nongol juga di BEM, kamu nongol juga di UPK, begitu. Kamu nongol juga di sini, di mana-mana ada kamu, begitu. Kamu di hatiku. Bukan ya? Oke, bukan ya?
Tapi kalau mau memilih, silakan sesuai dengan minat kalian, begitu. Mm. Ya kalau saya pernah terlibat di sensa choir, suara saya nggak bagus-bagus amat, begitu. Tadi bilangnya bagus, tapi nggak juga bagus-bagus amat. Maksudnya bisa mengikuti pola nada Mm. dan seterusnya gitu. Ya karena juga diajak dan sedikit punya potensi di bagian choir begitu. Kamu di choir ada, kamu di UPK ada, di mana-mana kamu ada. Apalagi yang Anda ikut begitu. Kadang kan begitu. Nah, eh, fokus di satu organisasi penting juga untuk memaksimalkan. Karena jujur saya tidak bukan ketua-ketua apa gitu. Jadi kayak di DPE jadi ketua DPE, kalau di BEM ketua BEM atau saya hanya jadi anggota-anggota saja begitu. Tetapi dari setiap organisasi yang kamu pilih, itu kamu yang menentukan. Kamu Ya. mau ikuti semua silahkan, asal kamu kuat dan bisa imbangi. Begitu. Jadi Ya. jangan kamu sudah ikuti semua, kuliah kewalahan, begitu. Tidak bisa mengatur waktu di saat yang bersamaan. Kamu misalnya ada organisasi apa ya kalau tidak salah Linnaeus masih ada nggak yang di kampus? Mahasiswa Mahasiswa pencinta pecinta alam. alam. Iya, Iya, masih masih ada. ada. Nah, di saat yang bersamaan, kamu misalnya di Mapala, kamu mau naik gunung tapi bentrok juga dengan organisasi yang lain. Jadi fokuslah Ya. kepada mungkin silakan satu organisasi kalau kalian mau. Tapi kalau kalian kuat, kalian punya banyak waktu, silahkan. Begitu silakan untuk coba Hmm. organisasi yang lain. Gitu. Itu Jadi sih kalau boleh dari saya. satu, boleh multi organisasi, asalkan semuanya balance ya, Kak. Iya, harus multitasking juga gitu. Jadi Hmm. kalaupun ada permintaan kepanitiaan ini jangan sampai bentrok dengan yang lain, itu pasti kacau itu. Gitu Ya, sih. ya. Jadi Oke. dari semua pun yang saya ikuti ya, di organisasi pun ya tidak juga saya 100% begitu ya, Ya. terlibat langsung di Hmm. dalam begitu. Jadi karena kita pun punya apa? Punya pembagian waktu juga untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan-pekerjaan kuliah begitu. Jadi dulu tidak seribet-ribet sekarang begitu. Jadi Ya. istilahnya dulu itu kita berorganisasi berkumpul. Ketika selesai berkumpul ya sudah. Nanti kapan Hmm. lagi kita ketemuan begitu. Ya kecuali kita tidak banyak agenda kegiatan. Tapi kalau sekarang Ya. kan banyak sekali kan agendanya. Hmm. Jadi bijak-bijaklah mengambil atau bijak-bijaklah memutuskan kamu mau terlibat di organisasi mana. Mungkin itu. Ya. Ya. Oke. Ini Kak, sudah masuk pada pertanyaan terakhir. Oke. Tapi ada 3 pertanyaan dari satu orang penanya. Ini nggak apa-apa, Kak? Silakan. Nanti sebisa mungkin saya bisa Memang. menjawab ya. Oh ya. Sebisa mungkin saya bisa menjawab. Oke, silakan. Niat sekali berarti penanya ini ya. Yang penanya satu ini adalah Bellatrix CH_. Pertanyaan yang pertama adalah, kriteria kepemimpinan seperti apa sih Kak yang harus dijadikan standar agar seseorang dapat disebut layak sebagai seorang pemimpin? Silakan Kak. Langsung aja tiga-tiganya. Nanti saya jawab Oh, sekalian. tiga-tiga. Oh, Oke, oke. silakan. Pertanyaan yang kedua adalah, seperti yang kita ketahui bersama, tak bisa dipungkiri bahwa seringkali organisasi kampus dikaitkan erat dengan berpolitik. Nah, bagaimana kiat-kiat berpolitik yang baik dan sehat dalam berorganisasi? Oke, itu pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang ketiga agak lumayan panjang. Mungkin beliau yang bertanya ini sudah sekalian curhat mungkin soal pengalaman organisasinya. Jadi saya akan bacakan dulu. Oke. Organisasi mahasiswa merupakan wadah untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi bahkan keluh kesah dari mahasiswa. Nah, Kak, bagaimana jika organisasi yang terbentuk sekarang malahan tunduk dan takut kepada beberapa aturan-aturan yang sebenarnya dalam tanda kutip memberatkan mahasiswa sehingga tugas dan tanggung jawab dari lembaga-lembaga organisasi itu sendiri pun yang notabene-nya menyuarakan apa yang menjadi suara dari mahasiswa pun terbengkalai.
yang berujung juga pada eksistensi dari lembaga-lembaga organisasi itu sering dipertanyakan. Oh iya. Bagaimana sih pendapat dari Kak tentang hal ini serta cara agar organisasi-organisasi kampus dapat tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mempertahankan eksistensi dari lembaga-lembaga itu sendiri. Oke, demikian. Oke, cukup baik. Pertanyaan dari siapa tadi? Dari Bellatrix CH underscore. Halo Bella. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sepertinya sudah banyak organisasi juga ini yang diikuti, gitu ya. Iya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan juga yang sama ketika kami menanyakan saat kami dulu, begitu. Bagaimana kriteria sebagai seorang pemimpin? Ketika kita berbicara tentang pemimpin, ya lumayan panjang ya. Lumayan panjang, kita sepertinya butuh sesi sendiri berkaitan dengan kepemimpinan, begitu. Tapi bagi saya, kriteria sebagai seorang pemimpin ya kita menjadi leader, begitu. Leader berarti kita menjadi contoh, menjadi panutan, kemudian kita juga bisa terlibat mengayomi rekan-rekan, begitu. Bukan sebagai seorang bos. Jadi saya mengkategorikan sebagai leader. Mungkin kalian juga sudah tahu ya bagaimana kriteria sebagai seorang leader. Tetapi juga kita ketika selesai kuliah, kita diperhadapkan dengan dunia sosial. Di mana kita juga akan diperhadapkan dengan organisasi-organisasi sosial, organisasi-organisasi kemasyarakatan yang kita juga kadang dituntut untuk menjadi pemimpin, begitu. Nah, sosok pemimpin seutuhnya adalah sosok pemimpin yang memberikan pengarahan, begitu. Memberikan atau menuntun ke jalan yang baik, ke jalan kebenaran, begitu. Bukan seorang pemimpin yang membelok-belokkan ke sana dan kemari. Nah, kadang-kala juga, ini sekalian saya sambung untuk jawab pertanyaan kedua, di dalam berorganisasi pun sering dikaitkan juga dengan dunia perpolitikan, begitu ya, di dalam organisasi. Nah, memang kalau saya lihat, kader-kader dari dunia perpolitikan itu semua tumbuh dan besar, lahir dari organisasi-organisasi kampus, begitu. Ya, karena memang di dalam organisasi kemahasiswaan ada yang namanya saya lupa istilahnya apa, begitu. Tetapi di situ dituntut untuk juga kita berretorika, begitu. Ada kita di situ di organisasi kita dilatih selain berretorika, manajemen konflik, di mana ketika manajemen konflik, dan itu sebenarnya yang dikait-kaitkan dengan dunia sekarang, begitu. Nah, orang-orang yang berada di organisasi pun dikenal, begitu, atau istilahnya ya, bisa disandingkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tahu berpolitik, mereka tahu berbicara, mereka yang lebih pandai mengatur dan sebagainya. Jujur saja ya, saya tidak terlalu fokus ya kepada waktu kuliah lalu, saya tidak terlalu fokus kepada organisasi-organisasi seperti ini, begitu. Nah, sebijak-bijaknya kita mengambil keputusan ya, organisasi apa yang mau kita ambil saat kita kuliah, begitu. Ya, politik juga penting, begitu. Bagi orang-orang tertentu, ada juga teman-teman saya yang saat ini ada yang menjadi anggota dewan, ya. Karena mereka dulu saat kuliah, mereka juga sangat bukan pintar ya, tetapi mereka punya minat begitu dalam perpolitikan, suka berdebat, begitu. Karena masing-masing orang ya punya kemauan ataupun punya keinginan. Begitu, tetapi semua kembali lagi ke pribadi masing-masing di dalam menanggapi tersebut. Kadang-kala kan ada mahasiswa nih, udah diajak sama seniornya, ayo kita demo, begitu. Kadang-kala kan begitu, aduh mau dengar senior, begitu-begitu. Ya, tergantung dari kitanya sih, ya, kembali lagi ke masing-masing pribadi. Nah, karena memang jujur saja di teman-teman angkatan banyak juga yang memiliki minat begitu dalam perpolitikan. Nah, kemudian saya jawab juga yang pertanyaan yang ketiga, fungsi
bagaimana kita menuangkan aspirasi begitu, pendapat. Kalau di zaman sekarang sudah bebas ya, sudah ada Facebook yang kadangkala ketika ada masalah bisa kita muat, kita tuangkan begitu, Hmm. curhat di Facebook. Bisa saat ini. Dulu kan kami enggak, belum harus Ya. demo dulu begitu ya. Mm-mm. Bukan berarti saya ajak demo ya, tapi eh, apa? Saya juga tidak menyarankan itu karena pasti setiap kebijakan juga yang dibuat pasti sudah beratas banyak sekali pertimbangan. Ya, tetapi Hmm. sebagai mahasiswa biasanya ada orang-orang juga yang ya mengajak bagaimana nih supaya kita didengar begitu, supaya suara-suara kita dengar ya. Itu manfaatnya organisasi-organisasi tersebut. Baik di himpunan, jika ada masukan-masukan yang sekiranya membangun, tolong disampaikan ke himpunan. Nanti himpunan yang memfasilitasi untuk menyampaikan ke pimpinan, baik jurusan ataupun ke fakultas atau perguruan tinggi. Begitu. Karena di zamannya saya dulu itu memang kami sangat-sangat dibantu, begitu. Sangat-sangat Hmm. dibantu dan organisasi saat itu walaupun tidak sebanyak sekarang, begitu, tetapi kami juga punya wadah untuk menyampaikan aspirasi, begitu. Bagaimana eh, mempertahankan aturan yang sudah dibuat, begitu. Eh, Bagaimana melaksanakan aturan-aturan atau mempertahankan aturan-aturan itu supaya tidak dilanggar. Dimulai dari hal-hal kecil, seperti misalnya loyalitas. Masih ada kan, Gisel kan sekarang? Iya, Nah, iya. loyalitas Ada, masih Kak. ada. Nah, oke. Hal-hal seperti itu juga kita harus perhatikan begitu. Ya, bagaimana kalau loyalitas hanya titip-titip saja, begitu, titip tanda tangan, begitu. Di zamannya sekarang, di zamannya saya dulu ada yang titip-titip tanda tangan. Ya, Hmm. bagaimana kita mau tunduk terhadap aturan kalau kita untuk hal-hal kecil itu saja Hmm. kita sudah dan kita tidak serius sih begitu. Setuju. Eh, Saat ini media banyak ya, teman-teman bisa manfaatkan banyak media, terutama media yang difasilitasi khususnya yang di himpunan masuk jurusan biologi. Nah, manfaatkan media-media tersebut, tetapi kita juga harus bijak. Kita juga harus mengontrol hal-hal apa yang boleh dan wajib kita sampaikan. Tetapi kalau terkait masalah personal, silahkan ngomong baik-baik kepada orangnya, begitu ya. Nah, biasanya kan gitu, dinamika, apalagi kita ini tidak terlalu seret dengan ketua himpunan, begitu. Atau kita tidak terlalu seret dengan bendahara, kita tidak terlalu seret dengan kepengurusan. Pasti ada di Ya. mana-mana pun pasti akan ada. Tetapi setiap wadah yang diberikan tolong dimanfaatkan, begitu. Jangan juga kita anarkis ataupun hoax, begitu ya, menimbulkan Ya. berita-berita yang sangat tidak enak. Ya walaupun itu juga dinamika, tetapi sebagai mahasiswa yang cerdas, sebagai mahasiswa yang punya latar belakang pendidikan yang baik, silakan sebijak-bijak mungkin memanfaatkan itu. Mungkin itu dulu ya, Gisel ya. Ya. Jawaban Oke, yang baik. Semoga setiap pesertanya, ya. pesertanya ada 13.000 orang. Iya. Yang Ya, banyak sekali oke, ini. sorry. Semoga apa yang sudah Kakak jawab tadi, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kirimkan, boleh membantu teman-teman ya untuk lebih mengerti mengenai organisasi, kepemimpinan, dan kehidupan kampus. Nah, sekarang sebelum kami menutup sharing session bersama Kak Harvey, di awal live ini saya sudah mengatakan kepada teman-teman bahwa akan ada door prize. Jadi bersyukurlah bagi teman-teman yang masih bertahan sampai sekarang menonton. Kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi Universitas Negeri Manado ingin berbagi berkah. Ya, walaupun cuma sederhana ya, untuk 2 orang pemenang. Nah, pemenang yang pertama ini akan kita tentukan sekarang. Lewat apa? Pertanyaan yang akan disampaikan oleh Kak Harvey sebagai narasumber sendiri. Jadi, untuk finalis kita yang akan memperoleh Rp50.000 ada 12 orang. Siapakah mereka? Tergantung jawaban terbaik yang akan mereka kirim atas pertanyaan yang Kak Harvey berikan. Jadi, dipersilakan Kak untuk memberikan pertanyaan. Oke, ini jawabannya yang komen ya, berarti komen pertama Iya, ya, iya, gitu ya. Oke, nanti berarti kita bisa lihat sama-sama gitu ya. iya. Oke, baik. Sejujurnya saya belum mempersiapkan pertanyaannya. Oke, Ya, tapi kalau kalian menyimak, eh,
Unima menjadi salah satu bagian dari sejarah dalam IKA Himbi. Begitu ya. Nah, Munas keberapakah dilaksanakannya di Unima? Oke. Ini satu pertanyaan untuk dua orang ya gitu ya? Nah, ini cuma satu pertanyaan. Oh, satu Nanti pertanyaan. yang akan menjawab seluruh teman-teman yang sedang menonton ini. Oke. Dan jawaban yang benar akan mendapatkan pulsa Rp50.000. Oke, boleh. Nah, karena ada yang baru bergabung, mungkin saya ulangi lagi ya pertanyaan yang sebenarnya saya ingin jawab supaya saya yang dapat Rp50.000 itu. Enak gitu. Nah, pertanyaan yang diberikan yaitu pada Munas keberapa Universitas Manado menjadi tuan rumah, begitu ya Kak? Munas keberapa Universitas Negeri Manado menjadi tuan rumah? Ya, silakan teman-teman isi saja di kolom komentar angka saja. Apakah 1, 3, 5, 7, berapa teman-teman? Oke, Ayo, kalau ayo. sekarang Munas keberapa ya? Ini sebagai ini aja ya. Oke, sekarang Oh Munas ya, keberapa? yang saya ikuti Terakhir. bersama Ersa di tahun lalu, di bulan Desember itu Munas ke-8 Kak, yang di Oke, Makassar. Munas ke-8 ya, 2019. Oke, berarti dikurangi, kalau Munas ketiga berarti 2000 berapa? Pelaksanaan Munas 2 tahun sekali. Oh, sudah ada yang jawab. Ya. Oh iya iya iya. Ini ada dua orang yang menjawab Kak. Yang Oh, ada pertama dua. dari yang tadi penanya Bellatrix underscore dan apa ini? LC 1602. Iya betul nggak Oke. sih? Ya. Kakak saja deh yang tentukan siapa yang berhak mendapatkan Rp50.000. Oke, otomatis yang komen lebih dulu ya. Oh iya ya. Oke, ini berarti kecepatan begitu ya menentukan Iya. gitu ya. Oke, berarti sama yang komen dulu gitu. Ada saya. Yang duluan ini Bellatrix Kak, yang memberikan 3 pertanyaan yang luar biasa tadi. Oh iya, oke oke oke. Hai Bella, Bellatrix, halo. Salam kenal ya. Ini calon-calon juga. Calon-calon Oh, leader. berarti Bella ya Kak yang mendapatkan itu pulsa Ya karena dua ribu jawaban yang rupiah. sama kan. Karena dua Iya, jawaban yang iya. sama. Berarti ini cepet-cepetan gitu. Gitu ya. Oke. Maaf ya, siapa tadi? LC. Elsie, maaf ya Elsie. Kalah cepat nih. Nanti komplainnya ke Bella, ke Gisela aja. Kok saya? Aduh. Ya. Ya oke. Ya, selamat kepada Bellatrix CH underscore. Penanya terheboh, bukan terheboh sih, terbaik karena memberikan 3 pertanyaan berturut-turut dan juga menjawab pertanyaan dengan baik dan tepat ditambah dengan emoticon pelangi. Pulsa Rp50.000 akan segera kami kirimkan kepada Bella. Nah, untuk teman-teman yang belum mendapatkan door prize, jangan dulu bersedih hati karena masih ada satu lagi door prize yang akan kami berikan. Itu setelah live Instagram ini berakhir, kami ingin menunggu teman-teman untuk mengirimkan atau men-tag akun Instagram Himabio Unima lewat story di akun Instagram pribadi. Nah, story di akun pribadi teman-teman masing-masing, tentunya di Instagram ya. Jangan lupa tag Himabio Unima. Boleh juga tag Instagramnya Kak Harvey. Kalau nggak salah namanya Harvey Monika. Dan ya kalau mau juga tag saya boleh. Saya nama Instagram saya Gisela Milinia. Dua-duanya double L. Kalau ingin follow juga boleh. Pasti saya follow back ya. Nah, saya rasa sudah jelas ya. Jadi kami akan menunggu story terbaik dari teman-teman. Yang kami pilih adalah dia yang beruntung untuk mendapatkan pulsa Rp50.000.
Nah, maaf mengulang-ulang ya teman-teman karena jaringan sepertinya agak kurang bersahabat dari tadi connecting. Tapi semoga apa yang saya sampaikan jelas ya. Nah, oke. Tidak terasa kita sudah live Instagram selama kurang lebih 1 jam 42 menit bersama Kak Harvey Moningka SPD. Dan materi yang disampaikan, sharing yang disampaikan sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya sendiri sebagai moderator sangat senang bahwa saya bisa memperoleh ilmu lagi dari alumni terbaik biologi Unima, Kak Harvey Moningka SPD. Semoga teman-teman juga boleh memperoleh manfaat yang berguna untuk teman-teman nanti tentang organisasi kepemimpinan dan kehidupan kampus. Nah, untuk menutup live Instagram kali ini, saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih mengatasnamakan pengurus HMJ Biologi Unima kepada Kak Harvey Moningka SPD yang sudah bisa meluangkan waktu dan bersedia untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan saya rasa teman-teman juga pasti menikmati live Instagram yang tadi. Kami mohon maaf jika ada terdapat kekurangan, misalnya dari jaringan mungkin atau suara-suara yang kurang kedengaran. Jika ada sesuatu yang teman-teman dapati kurang berkenan, mohon dimaafkan. Baik saya sebagai moderator maupun Kak Harvey. Oke. Sebenarnya masih suka banyak sharing ini, namun waktu memang benar-benar terbatas. Jadi ya mungkin akan ada kesempatan lagi di lain waktu untuk kita diskusi lagi ya Kak. Saya sangat senang dan pasti teman-teman pengurus HMJ juga akan setuju bila kita melakukan diskusi lagi bersama Kak Harvey. Bahkan kakak-kakak alumni biologi lainnya yang mungkin kedepannya bisa kami undang sebagai narasumber. Jadi terima kasih banyak kakak, terima kasih banyak teman-teman yang boleh? sudah menonton. Oh iya, silakan, silakan. Boleh sekali. Oke. Ini bukan kata penutup ya, tetapi saya hanya satu dari sebagian banyak alumni yang sepertinya memiliki langkah yang sama ketika menempuh studi di biologi Unima, begitu. Nah, karena saya hanya jadi salah satu bagian dari part kita punya banyak sekali part yang lain, begitu. Nanti silakan juga bisa cari alumni-alumni yang lain, mungkin bisa membagikan ilmu, mungkin bisa sharing, mungkin tentang baik pekerjaan ataupun komunitas atau lembaga yang ada saat ini. Silakan, karena ini saya cuma satu bagian titik saja, begitu. Kalau ini sebuah kotak, ya, saya hanya satu titik saja. Dan kita masih punya banyak kesempatan untuk mengisi titik-titik ini, sehingga ilmu kita, sehingga apa yang kita ingin capai selama studi, semakin banyak ilmu dan semakin banyak yang kita pelajari. Mungkin itu dulu. Saya hanya salah satu bagian kecil ya, jadi jangan juga menjadi patokan atau apa yang sudah kita alami dulu, wah itu sudah paling benar, sudah paling baik. Itu sepertinya tidak juga seperti itu. Dan hal-hal apapun yang sudah kalian rasakan atau apapun yang kalian dengar dari senior-senior, silakan jangan langsung diterima secara penuh, bisa juga kalian saring, tidak perlu menelannya mentah-mentah ya semuanya. Tapi silakan untuk sharing. Tapi kita juga diberi kebijaksanaan untuk memilih atau mendengarkan mana yang patut kita ikuti. Mungkin itu ya, Gisel ya. Terima kasih. Oke, mantap Kak. Demikian closing statement dari narasumber kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah menonton. Oh ini ada yang komen Kak, ditunggu Kak sharing berikutnya. Sepertinya sangat menikmati sharing yang telah kita laksanakan di hari ini. Nanti tunggu itu ya, tunggu informasi resmi lagi dari HMJ ya, LC 1602. Oke. Ya, terima kasih banyak ya Kak. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. God bless you. Terima kasih semuanya. Ya. Oh ya, hampir saya lupa.
Boleh Nah, ya Kak, saya ingin screenshot ini. Anggap saja foto iya, karena bersama. biasanya selesai sesi itu biasanya tradisinya harus foto bersama. Iya. Nah, karena secara daring, jadi kita foto bersamanya Iya. via screenshot saja. Oke. Silakan berikan gaya terbaik dari Kakak. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih banyak ya Kak. Nah, teman-teman, saya akan segera mengakhiri. Sangat sedih sekali ya, padahal pasti masih ada yang mau mendengar. Tapi semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Oke? Terima kasih. Selamat sore menjelang malam semua. Salam lestari Salam konservasi. semuanya. See you next Oke, terima time. kasih. See you, Kak.